ini akan dibuktikan dari dua pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain yang menurut Patrick Kluivert dia akan menargetkan 4 poin. Patrick Kluivert mengaku akan memberi kesempatan pemain-pemain lokal berkualitas untuk masuk timnas. Menurut Kluivert, pemain lokal sama pentingnya dengan pemain diaspora yang banyak bermain di luar negeri. The local players are the heart of Indonesia. And the other players are of course super important, but I think we need to focus very good on the local players and check the quality of the local players, because I think that is hyper important to implement those players as well, because you want to have also the heart of Indonesia in the team. The quality for me is the most important thing, of course, but yes, in a few weeks I will come back and I'm going to check the local players for sure. Well, we go with all to the same goal. So the local players and the diaspora players, they need to form one block, one team, and the local players are even as important as the players that come from abroad. Patrick Kluivert mengaku ia menyukai sepak bola menyerang dan penguasaan bola. Soal formasi, ia akan melihat kualitas pemain lebih dulu, baru mencari skema yang cocok dengan pemain. Yes, I think the most important thing is that I like to play attack football, and I like to have the ball possession. I am familiar with all systems. I was in 2014 assistant coach with Louis van Gaal, and we played the same style that we play at the moment. Preferably, I like to play 4-3-3, but it depends where are the players also feeling comfortable in. So I'm first looking at the players, and then we implement any style, because in football you have slight movements and it's the same system or it's a different system. I need to come with a surprise as well, because during when you play football, the system will change. And it's 4-3-3, 3-5-2. The most important thing is that the players understand what to do on what moment. And that's where you're going to make the difference. Apakah pelatih anyar timnas Patrick Kluivert mampu memenuhi ekspektasi publik menembus Piala Dunia untuk kali pertama? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Haris Pardede atau Bung Harpa. Bung Harpa, selamat malam. Selamat malam Mbak Friska dan juga pemirsa Kompas TV. Selamat malam. Wah, setelah drama yang panjang selama pekan ini, akhirnya Patrick Kluivert diperkenalkan ke publik secara resmi sebagai pelatih timnas. Meskipun ya, kalau PSSI selalu bilang masih ada waktu kok 2,5 bulan lagi menuju kualifikasi, tapi kan pada faktanya it's not that literally 2.5 months. Masih kurang dari itu, dan belum ada pertemuan dengan pemain timnas secara langsung. Nah, bagaimana sih sebenarnya harus dilakukan secara cepat untuk membangun chemistry? Satu, berikutnya adalah agar satu pola dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan, Bung Harpa. Ya, pertama ini sebenarnya mungkin hanya 2 bulan ya, karena pertama kalau kita lihat letter luck-nya itu 2 bulan 1 minggu, dan jangan lupa Februari nanti itu bukan tahun kabisat, jadi hanya 28 hari. Ini jadi waktunya sempit ya, supaya kita memahami basic dari semua ini. Yang kedua, Patrick Kluivert dan juga 2 asistennya ini adalah orang yang sangat baru di sepak bola, jangankan Indonesia, jangankan Asia Tenggara, tapi juga di Asia. Artinya dia butuh waktu untuk mengenali dasar-dasar bagaimana sepak bola Indonesia. Meskipun memang backbone dari tim nasional kita ini akan dipegang oleh para pemain yang berdarah Belanda. Tapi ya itu tadi, di konferensi pers pun dia juga mengatakan akan memperhatikan pemain lokal. Dan ini adalah sebuah awal yang bagus. Sebuah persiapan yang memang dimulai dari scratch, dari nol, yang harus disiapkan benar-benar. Jadi 2 bulan yang menurut saya waktu yang sangat singkat untuk bisa mempersiapkan ini semua, sehingga kalau dikatakan akan ada banyak perubahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert, I don't think so. Karena memang dia harus juga melihat apa yang sudah selama ini jalan, dan kemudian apa yang bisa diimplementasikan di sana. Yang terpenting adalah kalau kita lihat kenapa seorang Patrick Kluivert dan juga 2 asistennya ini dibawa, karena untuk mengakomodir situasi di ruang ganti yang dianggap sudah tidak kondusif lagi ya menurut PSSI dengan para pemain diaspora. Maka dibawalah istilahnya pawangnya untuk bisa membuat anak-anak ini menjadi satu kesatuan. Dan ini adalah yang menjadi ditekankan juga di konferensi pers yang baru saja dilakukan di Hotel Mulia. Bagaimana Patrick Kluivert berkali-kali menggunakan kata mentransmisikan, mengirimkan apa yang dia mau untuk diterapkan oleh para pemain. Meskipun yang saya katakan tadi dia juga akan mengakomodir ya apa yang sudah dijalankan selama ini, dan bahkan dia memberikan credit point juga kepada pelatih pendahulu yaitu Sintayong.
Nah itu salah satu hal baik dalam konferensi pers tadi saat Kluivert Ya. memberikan kredit, memberikan apresiasi untuk Shin Taeyong. Dia bilang bahwa Shin Taeyong sudah membawa timnas sampai ke level yang sukses. Dia akan membawa ini bahkan lebih yang dijanjikan Kluivert. Nah, tapi kan ada perbedaan pola tentu ya dalam kepelatihan. Ya. Nah, kalau Kluivert bilang suka sepak bola menyerang, 4-3-3 dia suka. Tapi kan tadi Kluivert bilang juga melihat bagaimana formasi ini akan bergantung pada kondisi tim, bagaimana keadaan pemain. Nah, bagaimana kalau amatan Bung Harpa soal ini? Ya, kalau kita lihat sepak bola modern itu sudah lagi tidak terlalu mengusung warna yang kental ya. Kalau kita lihat dulu ada Catenaccio, ada Total Football, ada Staying Power-nya Jerman, itu semua sebenarnya sudah menyatu, sudah melebur. Kalau kita lihat di sepak bola kontemporer ini lebih kepada high pressing, kemudian build up serangan. Ini yang lebih dikedepankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat jawaban dia memang dia punya gaya permainan tersendiri. Tentunya itu adalah salah satu juga alasan kenapa Patrick Kluivert kemudian ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Tapi jangan lupa kita bukanlah tim yang kuat, paling kuat di Asia ya. Di grup ini kita dari ranking adalah yang paling bawah. Sehingga lawan-lawan kita secara peringkat ada di atas kita. Mungkin sama paling enggak ya, karena dengan masuknya beberapa pemain diaspora, sehingga pendekatan ini juga nggak rigid ya. Kecuali kita memang benar-benar tim yang superior, katakanlah seperti Prancis atau Brazil yang memang memainkan pola yang mereka suka. Tapi itu pun kalau kita berkaca ke Argentina 2022, mereka juga kadang-kadang begitu 1-0 mereka juga agak lebih compact defense. Jadi apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert itu sama sekali bagus ya. Tapi itu adalah jawaban template yang ketika di lapangan nanti, apalagi dia sudah mengatakan akan menargetkan 1 poin dari Sydney Football Stadium. Artinya ini juga akan melihat konstelasi di lapangan. Di siapa lawan yang akan dihadapi. Ketika lawan nanti kita akan menghadapi Australia yang secara materi, secara peringkat dan mereka akan tampil sebagai tuan rumah ini terbilang berat. Saya rasa juga tidak mungkin Patrick Kluivert akan memainkan total football murni. Nah, tapi mungkin nanti 5 hari berselang tanggal 25 Maret di GBK, lawan yang kita hadapi Bahrain yang menurut saya kita tidak jauh beda levelnya atau katakanlah sama, di situ mungkin baru kita akan melihat sedikit banyak warna dari total football yang akan diusung oleh Patrick Kluivert. Iya, dan untuk memberikan kepercayaan diri menguasai bola, tadi kan juga disinggung oleh Patrick Kluivert bahwa yang harus percaya diri, pemain ini harus percaya diri saat menghadapi bola. Nah, apa sih yang jadi catatan Bung Harpa soal ini dibandingkan dengan pola permainan para penggawa timnas? Ya, kalau saya lihat ini kita berarti bicara motivasi ya, kita bicara juga kesamaan visi dan frekuensi, dan inilah yang saya pikir adalah salah satu kelebihan dari Patrick Kluivert. Kalau kita lihat dari usia-usia para pemain diaspora ini terutama adalah 20 sampai mungkin paling tua itu Tom Hai 29. Jadi artinya ketika mereka mungkin mulai masuk ke SSB, orang yang dilihat mereka adalah ya Patrick Kluivert, mungkin Roy Mackay atau mungkin pemain-pemain hebat lainnya. Jadi ketika sosok tersebut ada di ruang ganti, tentu secara natural itu akan membuat mereka termotivasi, dan ini saya pikir menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Artinya kalau sosok ini sangat dihormati dan kemudian didengarkan, maka ini akan lebih mempermudah pekerjaan mereka di lapangan. Meskipun sekali lagi ini juga bergantung dari lawan yang dihadapi. Jadi ada satu langkah yang positif yang diusung oleh Patrick Kluivert, juga presentasi yang sangat bagus, tapi pada akhirnya ini akan dibuktikan dari 2 pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain yang menurut Patrick Kluivert dia akan menargetkan 4 poin. Tapi kalau saya pribadi sendiri, menurut saya kalau setidaknya kita bisa menang dari Bahrain, menurut saya itu sudah minimal sudah cukup. Karena sebenarnya lawan yang dianggap bisa head to head itu adalah Bahrain ya, Bung Harpa ya? Iya, betul. Bahrain kalau kita berkaca deh, nggak usah jauh-jauh ya, dari pertandingan sebelumnya di pertemuan pertama di Bahrain kan kita kan bisa mengimbangi mereka ya. Setelah tertinggal 1-0 kita bisa membalas 2 gol dengan sangat cantik, dan kemudian sebelum ada kebobolan yang menurut saya juga kita sangat kontroversial. Jadi mereka adalah lawan yang secara potensi bisa kita kalahkan. Tapi satu yang mesti diingat, jangan lupa mereka kemarin baru saja menunjukkan bahwa mereka juga tidak main-main ya. Mereka juga jangan kita anggap enteng. Kenapa? Karena mereka baru saja menjuarai Gulf Cup. Ya, ini mungkin selevel kalau saya boleh membandingkan dengan AFF. Sementara kemarin AFF justru menjadi kontraproduktif buat kita. Disitulah semua keributan terjadi, kemudian ada polarisasi dan lain-lain. Tapi justru
di Gulf Cup Bahrain bisa menjadi yang terbaik dengan menampilkan pemain terbaik mereka. Jadi walaupun tadi Friska mengatakan Bahrain itu bisa kita kalahkan, tapi tetap harus hati-hati juga ya. Iya. Di luar kontroversi 90+6 jadi 99 itu ya, tapi setidaknya memang sudah ada prestasi yang ditorehkan Bahrain. Oke, terakhir, kalau dari komposisinya tadi secara posisi Kluivert ini disegani, pasti pemain banyak yang respect abangku gitu ya di ruang ganti. Tapi kalau dari komposisi asisten pelatihnya kan banyak menganggap bahwa justru taktik itu munculnya dari mereka. Jadi asisten pelatih ini lebih mumpuni secara taktikal. Gimana kalau menurut Bung Harpa? Iya, memang semua orang saya pikir kita semua udah dengar ya bagaimana Alex Pastur ini akan menjadi sebenarnya mastermind di balik taktik dan strategi. Patrick Kluivert bukannya tidak bisa melatih atau tidak punya pemahaman, enggak. Dia adalah mantan pemain hebat di Ajax, Milan dan juga Barcelona. Tapi kalau kita lihat dari track record sebagai pelatih, memang Alex Pastur ini lebih mentereng ya. Dia 3 kali dia membawa tim dari SD divisi promosi ke divisi. Jadi ini merupakan nanti akan membantu juga Kluivert dalam memberikan masukan. Tapi ya saya pernah juga sempat menyebutkan bahwa situasi ini harus di-manage ya, karena ada potensi konflik juga. Kalau sebelumnya yang menjadi isu adalah pelatih utama dan juga pemain diaspora, sekarang mungkin itu sudah tereliminasi. Yang menjadi tantangan adalah antara pelatih kepala dan juga asisten pelatih. Jadi ini adalah sebuah potensi yang harus diwaspadai juga. Kenapa? Karena asisten pelatih ini adalah bawaan Pak Erick Thohir. Jadi bukan tidak mungkin satu momen ini akan menjadi satu potensi konflik ya. Nah, ini yang harus diantisipasi. Kita lihat bagaimana debut dari trio Belanda ini, dari Kluivert, Pastur dan juga Lansat untuk mengasuh timnas kesayangan kita semua, skuad Garuda. Terima kasih Bung Haris Pardede, Bung Harpa. Selamat malam. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Selamat malam.